Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Selasa tanggal 19 Desember 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk indeks dolar. Kalau kita perhatikan ya, pergerakan indeks dolar sampai dengan posisi saat ini di time frame daily masih di dalam range candle inside bar, di mana candle 1, 2 dan hari ini belum berhasil breakout baik di atas strong high-nya di 102.80 ataupun breakout di bawah strong low-nya ya di 101.77. Jadi market masih berada di dalam range terbatas sampai dengan saat ini. Sekarang kita akan coba lihat di time frame 4 jam ya, seberapa besar dorongan seller ataupun buyernya. Kalau kita perhatikan dari pergerakan di hari kemarin ya sampai dengan saat ini tidak ada perubahan, masih di dalam range terbatas ya. Kalau kita lihat di time frame 4 jam memang tidak ada inside bar candle, tapi market kecenderungannya lebih konsolidasi. Dengan kemarin saya melihat adanya ketika market bergerak breakout close di atas resisten yang terbentuk di level sebelumnya yaitu di 102.64, maka memungkinkan dia akan bergerak naik dan menutup gapnya sampai dengan posisi resisten berada di 103.06. Tapi ternyata sampai dengan saat ini, sampai dengan sesi Eropa tidak ada perubahan. Bahkan kalau kita lihat di time frame 1 jam juga sama ya, masih konsolidasi, belum ada perubahan yang cukup signifikan sampai dengan saat ini. Jadi kesimpulannya market masih bergerak dalam range terbatas ya, antara 102.39 sampai dengan 102.64, dan posisinya masih belum ada perubahan, apalagi nanti malam juga tidak ada news high impact ya yang rilis sampai dengan posisi tanggal 19 ini. Oke, secara keseluruhan menurut saya potensinya ya pergerakannya tidak ada merubah dari posisi saat ini ya, konsolidasi. Cuman kita akan coba lihat pengaruh terhadap Euro USD dan GBP USD seperti apa, bahkan USD Jepang Yen, dengan tidak adanya pergerakan indeks dolar ya secara keseluruhan dan masih bergerak dalam range terbatas. Oke, untuk planningnya sih masih sama. Kalau indeks dolar ya, untuk kita melihat apakah dia masih di dalam pergerakan koreksinya atau hanya membentuk sebuah konsolidasi ini. Tapi secara keseluruhan tren untuk indeks dolar masih dalam tren bearish. Catatannya di situ aja. Oke. Sekarang kita akan cek di market berikutnya ya. Kita akan bahas yaitu Euro USD. Oke, untuk market Euro USD di time frame daily ini sebenarnya kalau kita berbicara time frame daily, 3 candle ya selama 3 hari ini dari hari ini dan 2 candle dari hari kemarin ini masih di dalam range candle yang terbentuk di hari Kamis minggu lalu. Artinya juga di sini merupakan candle inside bar ya, belum ada perubahan secara keseluruhan. Jadi masih bergerak di range terbatas antara 1.08698 sampai dengan 1.10093. Tapi di hari Jumat kemarin kan impulsif bearish ya, momentumnya kuat dan ada perlawanan pada buyers dan posisinya memang bergerak terbatas karena tidak ada pergerakan yang cukup signifikan di indeks dolar itu sendiri. Terlihat range-nya sangat kecil ya, di bawah range pergerakan harian untuk Euro USD yang berkisaran antara 700 sampai dengan 1500 pip. Itu sih gambarannya. Oke, sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam. Oke, untuk time frame 4 jam, area kemarin di sini ada pembentukan dominan break ya. Ada dominan break dan posisinya saya ada dapat target 1 dan posisi ini ya. Dan saya sih mengharapkan dia memang bergerak bullish untuk minimal menuju area zona sell di posisi ini. Ada order block juga di time frame 1 jam. Tapi kalau kita perhatikan memang saat ini sudah ada dorongan bullish untuk koreksi ya, atau membentuk wave A, B, C ya, baru dia akan bergerak bullish. Karena secara keseluruhan tren untuk Euro USD ini masih dalam tren bullish. Jadi memungkinkan pergerakan saat ini membentuk correction wave ya, wave A di sini ya, ini sekarang menuju wave B. Apakah ini titik terakhir atau area 50%? Selama ini kalau kita lihat time frame 4 jam belum ada konfirmasi yang cukup kuat.
Oke, baru akan menuju wave ke C, dan wave ke C menurut saya memiliki potensi kuat berada di area zona buy atau area golden level di posisi ini. Jadi ini memungkinkan dia lagi correction wave membentuk wave A, B, C. Oke, dan batas breakoutnya saya akan update ya, karena kan sebelumnya batas breakout time frame 4 jam ada di sini ya. Ini di break oleh impulsive bullish, dan di sini ada ada doji, ada Morningstar menunjukkan aktivitas bullish ya saat ini. Dan batasannya karena ini nanti akan berubah candle pukul 17.00 ya, kurang lebih ya 10 menit lagi ya, 9 menit 10 menitan ya akan berganti candle, tapi memungkinkan saya lihatnya sih di sini akan bertahan di candle bullish seperti ini. Jadi saya akan update-nya seperti ini. Saya akan geser ke sini. Ini merupakan batas bawahnya 1.09278. Ketika nanti 4 jam ke depan kalau betul-betul ada potensi bearish seperti ini ya, menunjukkan pergerakan impulsif bearishnya, oke, maka di sini ada bearish engulfing, memungkinkan dia akan bergerak turun kembali, karena koreksinya menurut saya meskipun trend bullish ini akan membentuk wave ABC, correction waves. Menurut saya sih pergerakannya seperti itu secara keseluruhan. Makanya saya batasin batas breakoutnya ada di posisi tersebut, karena belum ada reversal candle ya, baru menuju ke area golden level atau order block time frame 1 jam. Oke, sekarang kita akan cek di time frame 1 jamnya. Kita lihat posisinya ya. Secara keseluruhan memang momentum buyersnya cukup kuat ya. Tapi ini Anda bisa lihat ini adalah area compression. Ini rawan loh akan terjadinya liquidity area ya. Ini area compression yang cukup panjang ya, dari sesi penutupan sampai dengan sore hari ini. Area compressionnya cukup kuat sampai dengan posisi saat ini ya. Jadi kalau time frame 1 jam, skenarionya sih saya sama ya. Area zona sell ini merupakan konfirmasi ya. Posisi kita kemarin kan saya batasin seperti ini. Oke, sebentar saya geser dulu ya, saya update. Oke, pantau di posisi tersebut karena ini udah terjadi kenaikan ya, udah sampai ke level tersebut. Tinggal kita lihat zona pantau saat ini atau order block yang berada di area 50%, tinggal dipantau di sini berkisaran 1.09567 sampai dengan 1.09695. Kalau di sini ada contoh, ini ada tekanan seller ya, ada bearish spin bar gitu posisinya, tapi ini masih running. Kalau ini tadi bearish spin bar dan dikonfirmasi oleh impulsi bearish, maka saya tandain di sini batas breakout. Karena kalau di break maka dia akan bergerak turun menuju ke posisi, tapi menguji dulu ya. Karena kan sebelumnya di sini area strong supportnya di posisi hari kemarin ya. Ini low yang terjadi kemarin atau strong low-nya, area tersebut belum berhasil di break ya. Nah, di situ strong low daily-nya ya. Sebelumnya di situ belum berhasil di break, maka akan diuji kuat di situ dulu, baru akan menguji level berikutnya di 1.08698 sampai dengan area zona buy atau merupakan target pertama dari pembentukan dominan break yang ada di time frame 4 jam tadi. Itu aja gambarannya. Jadi insya Allah cukup jelas ya buat teman-teman semua. Silakan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Oke. Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah GBP USD. Oke, untuk market GBP USD ini juga sama ya. Jadi candle terakhir impulsive bullish ini merupakan candle inside bar, di mana range-nya juga belum di break. Batas bawah 1.26119 sampai dengan strong high-nya di 1.27937 belum berhasil di break. Meskipun saat ini ada tekanan buyers momentum ya, yang menunjukkan aktivitas di mana sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ada kenaikan cukup signifikan untuk GBP USD di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Oke, sekarang kalau kita perhatikan tren memang masih dalam tren bullish, tapi tidak menutup kemungkinan dengan dua position ini ya, di dalam range candle inside bar ini memungkinkan dia masih dalam posisi correction atau membentuk wave ABC atau correction wave seperti halnya tadi Euro USD. Oke, sekarang kita akan cek di time frame 4 jam. Oke, kita identifikasi dulu ya di time frame 4 jam ini. Kalau kita perhatikan, nah ini cukup signifikan ya, zona buy, rally base rally ya, direspon cukup signifikan dan sekarang sudah terjadi kenaikan. Tentunya akan menguji batas breakout saat ini ya di level ini. Ini adalah swing terakhirnya, apakah mampu ngebreak atau tidak. Kalau ini di breakout maka kuat menuju
ke area B, area supply ya di posisi ini. Dengan batas ini sekarang zona buy saya hapus dulu ya. Kemudian sebentar batas breakoutnya saya rubah dulu di posisi ini untuk update hari ini, yaitu di 1.265.578. Ini adalah batas breakout yang ada di time frame 4 jam. Kita tandain dulu. Oke, kita tandain dulu posisinya ya di area tersebut. 1.26578 tetap area tersebut menjadikan batas breakoutnya. Arahnya saat ini sedang dalam pergerakan bullish dari penolakan area rally base rally. Oke, kita geser dulu ya. Dan skenario hari ini seperti apa? Apakah melanjutkan bullishnya yang cukup signifikan? Sekarang kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam. Kita lihat dulu ya. Nah, ini menarik nih. Sebenarnya kalau kita lihat kecenderungan posisi ini ya, ini cukup kuat, akan menguji strong high yang terbentuk di posisi kemarin ya. Ini adalah strong high-nya, dan posisinya saat ini sudah berada di mendekati ya 1.27038. Ini adalah strong high. Kalau area tersebut di breakout, maka kuat dia akan menunjukkan aktivitas menuju posisi berikutnya di sini nih. Ya, saya melihatnya sih area ini ada imbalance kecil dan ada order block. Minimal akan menguji ke sini kembali ya, area ini. Oke, kita akan tandain dulu. Ini ada imbalance. Menurut saya potensinya kalau break level tersebut akan menguji ke area 1.27299 di area sini. Menurut saya sih bullishnya ini masih koreksi ya, menurut saya. Karena kalau kita lihat kecenderungan market GBP USD ini memang secara keseluruhan masih bullish ya, masih bullish, tapi terlihat correction wave ini bisa membentuk wave ABC kembali gitu dari posisi ini ya. Ini adalah wave A, oke, menuju wave B, bisa juga di sini dan melanjutkan penurunan, baru dia akan bullish kembali. Itu sih gambarannya, tapi kita akan lihat karena di area imbalance tersebut ya, di candle ini 1.27299, saya mengharapkan ada penolakan ya di area tersebut gitu, karena di atasnya ini ada order block juga. Oke, ini ada order block di atas ini. Jadi ini adalah zona-zona sell ya, tapi harus ada konfirmasi kuat di wilayah tersebut. Ya, itu adalah areanya. Kita tandain dulu di posisi ini ya. Ini adalah zona sell pertama di sini. Ya, nanti kita cek di area tersebut apakah ada konfirmasi pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar atau trend inside down. Ini counter trend ya. Ini counter trend karena trennya kan bullish ya, trennya bullish. Jadi kalau mau counter trend di area sini, tapi kalau bisa pantau dulu di level tersebut di area sini. Ini kalau breakout impulsif ya, kalau belum breakout ya dia akan bergerak bearish kembali. Dari sini dia akan bergerak bearish menguji strong low-nya di sini nih. Nah, di sini ya. Ini strong low-nya akan diuji dan dia akan bergerak turun. Ini strong low-nya di sini nih. Kita tandain ya. Ini adalah strong low. Ya, terdekatnya di situ akan menguji ke level tersebut. Kita warnain dulu. Pantau di sini ya. Ini untuk zona sell. Kalau ada memungkinkan bearish engulfing, bearish pin bar, trend inside down bisa di situ dan melanjutkan penurunannya. Itu kemudian yang di atas juga sama. Kalau di atas ini ya ada bearish engulfing, bearish pin bar, trend inside down, maka dia akan bergerak bearish sampai dengan posisi strong low-nya. Ini gambarannya. Karena potensinya masih memungkinkan membentuk wave ke B ya saat ini, kecuali kalau ini sudah breakout terus ya, strong high di daily sebelumnya di posisi hari Jumat tertingginya 1.27937 di break ya, maka dia akan bergerak naik lebih tinggi. Targetnya sampai berapa saya akan update ya di sini dari swingnya ini. Oke, sampai di sini, sampai high-nya ini perhatikan. Nah, itu target berikutnya sampai dengan level 1.29220, itu areanya. Oke, ini aja yang bisa saya sampaikan untuk GBP USD. Pantau di area tersebut, juga strong high-nya ini ya. Pantau di wilayah ini juga area pemantauan. Jadi ada 3 sebenarnya di sini ya. Ini adalah pattern pantau terbentuk. Kalau memang betul-betul ada bearish engulfing, bearish pin bar, trend inside down, bisa dijadikan acuan sell di area tersebut. Oke, ini contoh bearish engulfing nih, muncul bearish engulfing, bisa sell di sini ya, stop loss di atas ini. Oke, itu yang coba pertama di situ sampai TP-nya minimal sentuh strong low-nya di sini.
Itu aja. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk GBP USD. Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen ini sangat menarik. Kenapa? Sudah terjadi pullback ya candlenya, dimana candle merah ini dihajar oleh 3 candle dan ini sedang berjalan saat ini. Ya, tentunya USD Jepang Yen ini dorongan buyers momentum sangat kuat karena ada news ya tadi siang sesi Eropa pukul 13.30 ada BOJ press conference ya. Terlihat dorongan buyersnya sangat kuat ya, mendorong Jepang Yen menunjukkan aktivitas bullish yang cukup sangat tinggi sekali. Dan menurut saya ini akan terjadi kenaikan berlanjut, menurut saya seperti itu, pasca terjadinya breakout daripada strong high-nya. Dan sekarang kalau kita update, ini adalah strong high daily ya. Sebelumnya di sini, ini kan sudah di breakout, maka menunjukkan adanya penerusan ya atau continuation kenaikan, dan strong low daily-nya di sini kita akan tandain juga. Di sini yang tentunya belum di break. Ini kan sedang berjalan ya, kita tandain seperti ini dulu. Ini menunjukkan bahwasanya USD Jepang Yen strong high-nya sangat kuat dan buyers momentumnya sangat tinggi. Sekarang kita cek di time frame 4 jam, kita lihat dulu. Oke, di time frame 4 jam kalau kita berbicara mengenai tren, karena terakhir ada breakout structure ya, ini trennya juga masih tren bearish, jadi kenaikan ini masih dalam correction ya, atau koreksi ABC wave gitu. Tapi tentunya ini golden level tidak ada konfirmasi ya, newsnya bergerak dan membentuk buyers momentum yang sangat kuat, intinya seperti itu. Saya akan update dulu. Yang pertama, batas breakout di time frame 4 jam ya di sini. Ini yang updatean terbaru saat ini. Setelah close candle baru ya, perubahan time frame 4 jam, kita akan tandain dulu posisinya. Itu batasannya di 143.50. Kalau area tersebut di breakout close di bawah level tersebut, baru menunjukkan aktivitas adanya penurunan. Oke, ini kita akan update kembali. Zona sell tidak ada konfirmasi, tidak ada area yang cukup bagus untuk jadikan acuan di sini. Tapi kita coba turunkan dulu ya di time frame 1 jam, kita lihat dulu. Nah, di time frame 1 jam pun kalau kita perhatikan ya, ini Anda bisa lihat ya, tidak ada konfirmasi adanya impulsif bullish ya. Jadi di sini tidak ada momentum yang cukup bagus untuk jadikan entry posisi sell. Oke, kita hapus dan golden levelnya kita rapikan dulu. Yang pertama, kemarin saya punya batas breakout di sini ya, ini sudah diambil. Berarti di sini merupakan key supportnya ya. Kalau area key support ini di breakout, maka akan menunjukkan boss ya atau breakout structure. Dan sekarang saya akan coba tarik Fibonacci retracement dari titik tertinggi sini ya sampai dengan titik terendahnya. Oke, saya akan mencari area berikutnya. Nah, di area tersebut, dan Anda bisa lihat ya, kalau kita berbicara di time frame 1 jam, ini kan ada imbalance besar ya. Harusnya memang di sini ada penolakan, tapi di atas ini di sini ada order block ya, ada order block. Ini kalau di break imbalance ini, dia akan bergerak cukup tinggi ya setelah ini. Nah, ini ada imbalance besar di area ini yang sekarang sedang berjalan, tentunya masih di dalam area imbalance di time frame 1 jam ya, berada di area tersebut. Dan seller momentum sebenarnya banyak banget ya di area sini. Ini kan drop based drop ya, saya simpulkan jadi satu aja. Nah, di sini ini adalah area drop based drop yang merupakan banyak sekali penolakan di area tersebut ya. Tren masih bearish ya, tren masih bearish. Ingat, di area drop based drop di situ banyak sekali penolakan. Saya kasih warna kuning ya di area tersebut, karena di dalam sini ini ada imbalance juga ya posisinya, dan ini ada order block di posisi ini kecil sekali ya di sini. Coba kita tandain dulu, order blocknya kecil sekali, kisaran di sini ya. Oke ya, di area tersebut kurang lebih di kisaran antara 145.73 sampai 145.56. Tapi ya ketika area tersebut, artinya gini, ini bisa dijadikan zona sell sih sebenarnya ya, area ini. Kalau betul-betul ada konfirmasi kuat di area sini berikutnya ya, kan sekarang sedang berjalan nih. Di sini kalau ada posisi kuat, adanya
single pattern, double pattern atau triple pattern ya di area ini. Ya di kisaran antara 144 lah, 0.43 sampai dengan 145.92 di area sini. Ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 insider, maka dia akan bergerak bearish sampai dengan key supportnya di sini untuk menguji level berikutnya dan membentuk breakout structure dan membentuk struktur baru. Kecuali kalau momentum buyersnya terus menguat dan breakout di atas 146.58 ya di sini, maka terjadi change of character, artinya tren untuk USD Jepang Yen kembali lagi bullish. Itu aja syaratnya. Makanya kalau kita mendapatkan peluang di area sini ya, ini peluangnya ada di sini dan di posisi teratas di sini ternyata untuk batas stop lossnya ya, maka memungkinkan market akan bergerak. Intinya gini, entry di sini kalau ada konfirmasi bisa sell, stop lossnya di sini. Itu aja gambarannya. Oke, ini aja yang bisa saya sampaikan ya untuk pergerakan USD Jepang Yen. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir dan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan thank you buat semuanya yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagian videonya channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.